المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. التنبيه الثاني لا يتعلق من تلك الصفات العشرين إلا ما كان من صفات الله إلا ما كان من صفات المعاني وهي من حيث التعلق وآدمه ومن حيث عمومه الواجبات والجائزات والمستحيلات وخصومة الممكنات وخصوصه بالممكنات أو الموجودات أم أقسام أربعة. الأول ما يتعلق بالممكنات وهو القدرة والإرادة، ولكن تعلق الأول تعلق إيجاد وإعدام، وتعلق الثانية تعلق تخصيص، والثاني ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات وهو العلم والكلام. لكن ta'alluqu
ta'alluqul awwali ta'alluqa inkishafin wa ta'alluqus tsani dalalatan wa ta'alluqus tsani dalalatun wa tsalitsu wa ma yata'allaqu bil mawjudati wa huwa as-sam'u wal basaru war rabi'u ma la yata'allaqu bi syai'in wa huwa al hayatu wa la yajibu alal mukallafi ma'rifatu hadhil muta'alliqati li'anna dzalika min ghawamidi ilmil kalami kada fi nihayatil amali. At-tanbihu tsani, tambih yang kedua, peringatan yang kedua. La yata'allaqu min tilka sifatil ishrina, tidak berta'alluq, tidak berkaitan dari sifat-sifat yang 20 itu, illa, melainkan makana min sifatil ma'ani, yang adalah ia dari sifat-sifat ma'ani, wahia, dan dia sifat ma'ani itu min haitsu min haitsu bita'alluqi, wahia, dan dia sifat ma'ani itu min haitsu at-ta'alluqu, dari sekira-kira ta'alluqnya, wa adamuhu, atau ketiadaan ta'alluqnya, wa min haitsu umumuhu, dan dari sekira-kira umumnya, makna umumnya. Al-wajibatu, jadi makna umumnya yang wajib-wajib. Wal jaizatu, dan yang jaiz-jaiz. Wal mustahilatu, dan yang mustahil. Wa umumuhu bil mumkinati, dan makna umumnya dengan segala mungkin, atau al mawjudatu, atau makna umum dengan segala mawjud. Aqsamun arba'atun, yaitu bagian-bagiannya yang 4. Al-awwalu, yang pertama, ma yata'allaqu bil mumkinati, yang berkaitan, yang berta'alluq dengan segala mungkin. Wa huwal qudratu, dan yaitu adalah qudrat. Wal iradatu, dan iradat. Lakin ta'alluqul ula, akan tetapi ta'alluq yang pertama, yakni qudrah,
ta'alluq yang pertama yakni qudrah, ta'alluqu ijadi, ta'alluqul ijad, ta'alluq dengan mengadakan, wa bi'adamin wa bi'idamin, dan menidakkan. Dan ta'alluq yang kedua yaitu iradah, ta'alluqu takhsisin, ta'alluq menentukan, ta'alluq mengkhususkan. Wasani, dan yang kedua, ma yata'allaqu bil wajibati, apa-apa yang berta'alluq bil wajibat, dengan segala yang wajib-wajib, wal jaizat, dan yang jaiz-jaiz, wal mustahilat, dan yang mustahil. Wa huwa al-ilmu, dan yaitu adalah sifat ilmu, wal kalamu, dan sifat kalam. Lakin ta'alluqul awwali, akan tetapi berta'alluqnya sifat yang pertama, ta'alluqu inkishafin, yaitu ta'alluq inkishaf, ta'alluq menjadi terbuka, nyata dan jelas. Ta'alluq inkishaf, ta'alluq nyata, terbuka dan jelas. Wa ta'alluqu tsani, dan ta'alluq yang kedua, kalam, dalalatun, itu dalalah, memberi petunjuk. Wasalitsu, dan yang ketiga, ma yata'allaqu bil mawjudati, apa-apa yang berkaitan, berta'alluq dengan segala yang wajib. Lianna dzalika, karena bahwasanya yang demikian itu, bil wajibati, ya. Asalis, ta'alluq dengan segala mawjudati, ta'alluq pada segala yang ada. Wa huwa as-sam'u, yaitu sama, mendengar, ya. Wal kalamu, wal basaru, dan basar, melihat. Wal rabi'u, dan yang keempat, ma yata'allaqu bi syai'in, ma la yata'allaqu bi syai'in, yang tidak berta'alluq dengan sesuatu pun. Wa huwal hayah, yaitu hayat. Wala yajibu 'alal mukallafi, maka tidak wajib atas mukallaf, ma'rifatu hadhihi ta'alluqati, mengetahui akan ta'alluq ini. Lianna dzalika, karena bahwasanya yang demikian itu, min ghawamidhi ilmil kalam, di antara ghawamid, yang dalam-dalam pahamnya di dalam ilmu kalam. Kada, begitulah dikutip di dalam kitab Nihayatul Amal, Nihayatul Amal. Ini masalah kita adalah hal-hal yang berkaitan pada sifat 20. Yang lalu hal-hal yang punya makna pada dua sifat 20. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Udah lalu.
Kalau sifat nafsiyah, sifat yang menerangkan hal zat, sifat menerangkan keadaan zat, itu wujud. Kedua, sifat salbiyah, sifat yang menerangkan hal-hal yang menafikan apa yang nggak layak bagi Allah, menghilangkan apa-apa yang nggak layak bagi Allah, namanya salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, wahdaniyah. 5. Qidam artinya sedia, nggak ada permulaan. Ini sifat qidam menolak kalau Allah dikatakan bahru, ada permulaan atau diciptakan, makanya ditolak. Allah qadim, nggak ada permulaan, menolak kalau dikatakan bahru. Itu salbiyah. Baqa, kekal, ada Allah ada selamanya, nggak akan binasa, menolak kalau dikatakan Allah fana, bakal binasa dan mati. Ketiga adalah mukhalafatul hawadis, menyalahi dari semua yang baru. Sifat Allah nggak sama dengan yang baru, karena nggak layak kalau dikatakan Allah sama dengan yang baru, bertempat, berpindah, itu nggak layak, maka ditolak dengan sifat mukhalafatul hawadisi. Keempat, qiyamuhu binafsihi, itu menolak kalau dikatakan Allah berhajat sama yang lain, karena yang berhajat sama yang lain itu sifat, bukan zat. Sifat putih, sifat hitam itu berhajat kepada zat. Kalau nggak ada zat, sifat nggak ada. Itu yang bersahabat berhajat kepada yang lain adalah sifat, bukan zat. Allah itu sifat, makanya qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, nggak berhajat sama yang lain. Yang terakhir wahdaniyah, esa, mustahil Allah ada yang samain. Mustahil Allah punya istri, mustahil Allah punya bandingan, itu ditolak semua. Mustahil Allah punya istri, punya bandingan, punya sekutu dengan wahdaniyah. Qul huwallahu ahad, katakan dia Maha Esa, nggak ada istri, nggak ada bandingan. Ini namanya sifat salbiyah. Yang kemudian yang ketiga, sifat ma'ani. Ma'ani artinya makna, sifat-sifat yang maknanya ini ada pada zat Allah, kayak kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ma'ani. Kita wajib percaya makna kudrat ada pada Allah, makna iradah ada pada zat Allah, makna ilmu ada pada zat Allah, makna hayat ada pada zat Allah, makna sama, basar, kalam ada pada Allah. Ini makna-makna ini ada pada zat Allah. Sampai ulama mengatakan ini sifatun wujudiyah, sifat yang ada pada zat Allah. Sampai ulama mengatakan kalau kita lihat zat Allah, itu akan lihat kudrat pada zatnya, akan lihat iradah pada zatnya, akan lihat sama, basar, kalam, ilmu, hayat pada zatnya ada. Itu namanya sifat ma'ani, sifat yang maknanya itu ada pada zat Allah, kelihatan kalau kita lihat zat Allah. Dipanggil namanya sifat wujudiyah. Terakhir sifat ma'nawiyah, sifat yang ada pada zat Allah, makna dari ma'ani. Kalau Allah bersifat kudrah, maka zat Allah yang qadir. Qadir ini adalah makna dari adanya kudrat.
Murid makna adanya iradah, alim makna adanya ilmu, hayyun makna adanya hayat, sami makna adanya sama, basir makna adanya basar, dan mutakallim makna adanya kalam. Nah, semua sifat ma'ani adalah ada pada zat Allah, dan zat Allah bersifat dengan makna daripada ma'ani itu. Nah, itu dipanggil namanya sifat maknawiyah. Nah, sekarang diingatkan lagi kita dengan yang lain dari itu. At-tanbihu tsani. Peringatan yang kedua. La yata'allaqu min tilka sifatil isrin, tidak berta'alluq dari sifat yang 20 illa ma kana min sifatil ma'ani, melainkan sifat ma'ani. Jadi yang ada kaitan pada zat Allah itu sifat ma'ani. Kalau salbiyah nggak ada ta'alluqnya. Mana sifat nafsiyah nggak ada ta'alluqnya. Yang ada hanya sifat ma'ani. Kalau bahasa kita, ta'alluq ini tugas, kudrat, tugasnya mengadakan dan menidakkan. Iradah, tugasnya memilih dan menentukan. Ilmu, tugasnya mengetahui kepada segala maujud. Sama, tugasnya mendengar kepada segala maujud. Basar, tugasnya melihat kepada segala maujud. Dan kalam, tugasnya berkata-kata, menunjukkan kepada maujud, memberi petunjuk kepada maujud. Nah, ini yang dikatakan ta'alluq, bahasa gampangnya tugas-tugas. Yang punya tugas sifat itu adalah ma'ani. Kecuali hayat. Hayat tugasnya adalah tusahihul idrak. Hayat ini tugasnya adalah mengesahkan zat, mendapatkan segala sesuatu. Sebab kalau orang nggak ada hayat, nggak bisa mendapatkan segala sesuatu. Nah, ini yang dikatakan ta'alluq. Jadi 20 sifat yang punya ta'alluq. Ya. Wahiyah, yang mana wahiyah dan yaitu min haitsu ta'alluqu wa adamuhu. Ta'alluq itu dari segi dia berta'alluq atau tidak berta'alluq. Ada sifat yang berta'alluq atau tidak berta'alluq. Juga wa min haitsu, dan dari sekira-kira umum bagi segala wajib. Kadang-kadang ta'alluqnya kepada umum. Nggak ada yang nggak kena ta'alluq sifat itu, melainkan dia itu adalah di bawah sifat ta'alluq itu. Nah, yang dikatakan al-lil wajibat, umum bagi segala yang wajib. Jadi ta'alluq kepada umum, kepada yang wajib, dan kepada yang jaiz dan mustahil. Jadi apa yang wajib umum, al-qudrat wajib, iradat wajib. Allah kuasa kepada apa saja umum. Allah menentukan apa saja umum. Yang ma'ani ini adalah punya ta'alluq kepada umum dan jaiz. Nah, sifat yang jaiz, mengadakan mungkin, menidakkan mungkin. Kalau jaiz berta'alluq kepada mungkin. Dan ketiga, mustahilat. Nah, mustahil, segala yang mustahil. Artinya mustahil itu adalah yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Segala yang nggak mungkin ada itu mustahil. Ya. Wa khususuhu bil mumkinat,
dan ada mengkhususkan Allah dengan mungkin. Seperti kudrat, Allah khususkan untuk mengadakan yang mungkin, yang menidakkan mungkin, atau in haitsu ta'alluqu adamuhu mungkin, atau maujudan, ta'alluq pada mungkin atau maujud. Jadi ada sifat yang ta'alluqnya kepada mungkin, kayak kudrat, iradat, ta'alluqnya mungkin. Ada yang ta'alluq pada segala maujud seperti sama, basar, itu ta'alluq pada maujud. Apa aja yang ada. Nah, ini sifat-sifat itu ada yang ta'alluqnya kepada mungkin, ada kepada wajib, ada kepada jaiz. Nah, ini terbagi aqsamun arba'atun. Sifat-sifat yang ta'alluq kayak tadi itu adalah terbagi kepada 4 bagian atau bagian yang 4. Al-awwal ma yata'allaqu bil mumkinat. Yang pertama yang berta'alluq dengan segala mungkin. Mungkin yang bisa diadakan, bisa ditidakkan. Jadi apa saja yang bisa diadakan, bisa ditidakkan namanya mungkin. Kayak diri kita mungkin, kenapa? Bisa diadain, sekarang ada. Berarti Allah yang adakan kita. Diri kita bisa ditidakkan. Satu saat kita meninggal. Nah, begitu meninggal ditidakkan kita. Itu mungkin yang bisa diadain, bisa ditidakkan. Ada sifat-sifat yang bertakluk kepada segala mungkin. Ya. Ya, itulah au ijad. Mana tadi? Ta'alluqul ula. Ta'alluq yang pertama yaitu kudrat. Ya, tadi kelewatan. Yang pertama yang ta'alluq adalah segala mungkin, itu kudrat dan iradat. Yang berkaitan dengan mungkin itu kudrat dan iradah. Karena tadi sudah dikatakan mungkin bisa diadakan, bisa tidakkan. Maka kudrat ta'alluq kepada mungkin. Karena Allah yang kuasa mengadakan mungkin, menidakkan mungkin. Jadi kudrat ta'alluq kepada mungkin. War iradah dan iradah ta'alluq kepada mungkin. Nah, lakin akan tetapi ta'alluqul ula, ta'alluq yang pertama yaitu kudrat, namanya ta'alluqu ijadin wa i'damin. Nah, bedanya kalau kudrat ta'alluqnya belum mungkin, ta'alluq yang maknanya ijad, mengadakan. I'dam, menidakkan. Jadi kudrat tugasnya, ta'alluqnya bisa mengadakan mungkin dan menidakkan mungkin. Enggak ada yang Allah enggak bisa. Yang enggak ada yang Allah enggak bisa adakan, enggak bisa tidakkan. Semua yang adakan menidakkan Allah. Karena Allah kuasa mengadakan, kuasa menidakkan. Itu namanya mungkin. Ya ta'alluq kudrat kepada mungkin. Wa ta'alluqu tsaniyah, yang kedua yang iradah. Ta'alluq taksis. Ta'alluqnya iradah, tugasnya iradah memilih atau menghususkan, menentukan ada dan tidak. Allah yang pilihin. Allah pilih ada, ya maka barang itu ada. Allah pilih tidak ada, berarti barang itu enggak ada. Yang pilih antara ada dan tidak Allah. Yang pilih segala sifat besar kecil Allah. Nah, jadi iradah itu memilih
tidak dan ada, memilih segala sifat, memilih tempat, ya di tempat kita di mana, memilih waktu kapan kita lahir, yang pilihin Allah. Jadi yang milih ada dan tidak, yang milihkan tempat kita berada di mana, yang milihkan waktu kita kapan adanya, itu semua Allah. Itu iradat adalah taksis, menentukan atau memilihkan segala sesuatu yang berlawanan, ada dan tidak, besar dan kecil, di atas di bawah, semua tempat, zaman, waktu yang tentuin Allah. Itu namanya taksis. Jadi kalau kudrat ta'alluqnya adalah i'dam wal ijad, kalau iradah ta'alluqnya adalah taksis, menentukan. Jadi gampangnya bilang, tugasnya kudrat mengadakan dan menidakkan. Tugasnya iradah adalah menentukan, milih dua yang berlawanan dan lain sebagainya. Itu taksir yang dikatakan ijad dan i'dam, dan taksis, memilih yang berlawanan. Watsani, yang kedua, sifat yang ta'alluq la ma yata'allaqu bil wajibat. Yang kedua, yang berkaitan dengan segala yang wajib, mustahil, dan segala wajib, jaiz dan mustahil. Apa? Wahwal ilmu. Ilmu itu mengetahui. Ilmu Allah tahu segala yang wajib. Ilmu Allah tahu segala yang mustahil. Ilmu Allah tahu segala yang jaiz. Yang tahu jaiz, wajib, mustahil adalah ilmu. Ilmu tugasnya mengetahui yang wajib, yang jaiz dan mustahil. Ya, jadi kita tahu sifat Allah wajib dari Allah, karena Allah yang tahu. Sifat mustahil Allah yang bilangin. Sifat yang jaiz Allah yang kasih tahu. Jadi yang tahu wajib, jaiz, mustahil adalah Allah. Itu ilmu Allah. Wal kalam, apa tugasnya kalam? Kalam berkata-kata, juga umum. Berkata-kata tentang yang wajib, berkata-kata tentang yang jaiz dan mustahil, tapi lakin ta'alluqul awal ta'alluqut inkisaf. Akan tetapi ta'alluq yang pertama namanya ta'alluq inkisaf. Kalau ilmu ta'alluqnya inkisaf. Inkisaf itu terbuka, terungkap, nggak ada yang ketutup. Jadi Allah tahu sesuatu, semuanya Allah tahu, nggak ada yang ketutup. Kita tahu tapi masih ada yang tertutup. Contoh, kita tahu kepala kita ada rambut, tahu. Kalau ditanya rambutnya ada berapa, nggak tahu. Kalau ditanya rambutnya yang putih berapa, hitam berapa, nggak tahu. Kalau ditanya rambutnya yang baru nunggu berapa, yang udah cabut berapa, nggak inkisaf, nggak jelas. Tapi Allah tahu. Kita punya rambut ada berapa lembar. Tiap orang rambutnya yang miliaran ini Allah tahu berapa lembar rambutnya. Tiap orang yang rambutnya putih berapa, hitam berapa Allah tahu. Yang udah digunting berapa, belum digunting berapa Allah tahu. Itu namanya inkisaf. Nggak ada yang nggak Allah tahu tentang rambut kita. Kalau kita banyak yang nggak tahu. Contoh kedua, kita makan sampai sekarang udah berapa butir nasi? Tahu nggak? Allah tahu. Makanya ini akan dihisab. Kamu seumur hidup makan nasi jutaan butir. Kenapa kamu nggak syukur? Nggak ada yang Allah nggak tahu. Minum beberapa gelas, nggak tahu. Ayam udah berapa potong ayam? Semua yang kita makan Allah tahu dengan jelas, nggak ada yang tertutup. Nih.
Nah inilah makanya kita disuruh mawas diri, merasa Allah tahu semua. Ya itu inkisaf, terbuka jelas, nggak ada yang ketutup. Itu ilmu. Dan ta'aluk yang kedua adalah dalalah, kalam. Kalam ini ta'aluknya dalalah. Tugasnya kalam memberi petunjuk. Jadi kalau Allah berfirman adalah tugasnya nunjukin kita. Allah berfirman tentang yang wajib, sehingga kita tahu yang wajib yang mana. Allah berfirman tentang yang jaiz, kita tahu yang jaiz mana dari Allah. Allah berfirman tentang yang mustahil, kita mustahil dari Allah. Apa saja yang difirmankan Allah itu nunjuk kita. Semua yang kita tahu dari petunjuk Allah kalamnya. Makanya kalam Allah ini kita nggak bisa hinggakan walaupun dicatat dengan lautan tinta. Kita catat pakai lautan tinta, catat nggak habis kalam Allah. Maknanya nggak akan habis dicatat dengan lautan tinta. Coba kalau omongan kita habis nggak kira-kira? Kalau kita ngerang kitab, paling 20 jilid, 100 jilid, 1000 jilid, tak ada batas. Tapi kalau Allah, kalamnya maha luas. Nah ini berarti kalam Allah nunjukin ilmu kepada kita. Ilmu wajib, ilmu mustahil, ilmu jaiz yang tunjukin Allah. Kalau Allah nggak tunjukin kita nggak tahu. Namanya kalam itu ta'aluk dalalah. Kalam itu ta'aluknya adalah dalalah. Kalam itu tugasnya memberi petunjuk. Ya. Mayahdillahu fala mudillalah. Kalau orang ditunjukkan Allah, nggak ada yang bisa bikin sesat. Karena petunjuk Allah nggak ada batas. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah udah bikin sesat, nggak ada yang bisa nunjukin. Yang bisa nunjukin hanya Allah. Nah ini namanya kalam Allah dalalah, memberi petunjuk, ta'aluknya. Ats-tsalits was-tsalitsu ma yata'allaqu bil mawjudat. Dan yang ketiga sifat yang ta'aluknya kepada apa yang ada. Bukan wajib saja, bukan jaiz saja, bukan saja, semua yang ada ta'aluk itu sifat. Apa? Sama. Allah mendengar apa saja. Apa yang ada Allah dengar. Kalau kita dengar apa saja, suara doa. Kalau nggak ada suara dengar nggak? Nggak dengar. Kalau orang ngomong dalam hati dengar nggak? Tapi Allah dengar. Kita ngomong ada suara, Allah dengar. Kita ngomong di hati, Allah dengar. Kita ngomong di surat, Allah dengar. Semua yang ada Allah dengar, nggak ada yang Allah nggak dengar. Jangan bilang mumpung nggak ada yang dengar. Allah dengar. Dengarnya Allah apa saja yang ada. Itu sama ta'aluk kepada segala maujud. Wal basar juga melihat. Allah melihat apa saja yang ada. Dalam keadaan nggak ada cahaya, gelap, Allah lihat semut hitam, jalan di batu hitam. Padahal gelap. Kalau kita lihat nggak, basornya Allah nggak bisa dihalangi oleh apapun. Ngumpet dimanapun Allah lihat. Kadang-kadang suka orang mau bikin dosa, mumpung nggak ada yang lihat nih. Allah maha lihat, nggak ada yang Allah nggak lihat. Nah, itu yang dikatakan basar, ngelihat segala yang maujud. Ar-Rabi yang keempat, ma la ta'laq bi syai'. Keempat, sifat 20 ada yang nggak berkaitan dengan apapun. Nggak bertugas memberi petunjuk, nggak bertugas ingin mengungkap dengan jelas, nggak bertugas ingin memberita,
kepada yang wujud, enggak. Ini enggak ada ta'alluq apa-apa. Wa huwa al-haya. Hayat. Hayat artinya Allah hidup. Nah, hidupnya Allah namanya tusahhihul idrak. Hidupnya Allah bukti Allah bisa mendapatkan apapun. Enggak ada ta'alluq kepada apapun hayat. Hanya hayat mengesahkan Allah bisa mendapatkan apapun. Nah, itu yang namanya yang enggak ada ta'alluq adalah hayat. Wala yajibu 'alal mukallafi, maka tidak wajib atas mukallaf ma'rifatu hadhihi ta'alluqati. Enggak wajib atas segala mukallaf mengetahui ta'alluq ini. Enggak wajib. Sunnah saja. Kalau kita tahu ta'alluq, tahu makna jelas dari sifat Allah. Tapi enggak tahu enggak apa-apa. Yang penting kita percaya Allah ada. Allah enggak ada permulaan. Allah baqo kekal. Allah esa. Allah berdiri sendiri. Yang penting kita tahu semua sifat Allah kita tahu. Tapi ta'alluq enggak wajib kita tahu. Kenapa enggak wajib? Li'anna dzalika min ghawamidil kalam. Karena bahasanya ta'alluq itu adalah ghawamidil kalam, di antara ilmu kalam yang sangat dalam. Makanya kalau sangat dalam enggak wajib. Sunnah aja kita tahu untuk lebih mantap lagi tauhid kita. Itu enggak wajib tahu ta'alluq. Kama fi nihatil amal, sebagaimana dalam kitab Nihatul Amal. Nah, ini adalah 4 peringatan tentang sifat-sifat Allah yang 20. Wallahu a'lam. Wa ammal jaizu fi haqqi ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi yang wajib sudah, mustahil sudah, nanti yang jaiz. Ya, wajib udah, nanti tinggal yang jaiz, tinggal yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab.